Jenis-jenis sampah mungkin udah banyak yang tahu ya di sini ibu-ibu, apalagi ibu kader nih, ibu PKK. Nah, jenis-jenis sampah itu ada organik dan anorganik. Sampah organik itu kayak sisa makanan, buah-buahan, daun, ranting itu yang mudah terurai dalam hitungan bulan, ya Bu ya. Nah, sedangkan sampah anorganik itu plastik, logam, kertas, kaca, dan itu tuh untuk terurainya membutuhkan waktu yang sangat lama. Iya, kalau mulia Pak, lumayan ya Pak ya. Ya, jadi sampah itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik mudah terurai secara alami, jadi kan kalau kayak sisa nasi, sayuran kita buang pun itu hitungan hari juga sudah langsung hilang ya Bu ya, beda dengan sampah plastik ataupun bekas aqua tuh ya Bu ya. Kalau misalkan kita buang pun dia sehari pun nggak, masih ada aja bentuknya ya Bu ya. Iya, selanjutnya berapa lama sampah bisa terurai? Nah, kalau untuk sampah organik itu sendiri dalam jangka waktu 1-6 bulan itu dia bisa habis sendiri, gitu, bisa terurai dengan sendirinya. Sedangkan kalau yang sampah anorganik itu seperti plastik butuh 100-500 tahun, kantong plastik 10-1000 tahun, botol plastik 450 tahun, styrofoam tuh yang suka kita pakai ya Bu ya. Kalau apalagi pesenan kue ya, seblak suka pakai styrofoam ya. Itu 500-1 juta tahun atau tidak terurai sama sekali. Jadi bisa kita bayangkan di mana sampah itu kalau tidak terurai bisa terus menumpuk ya Bu ya. Dan itu bisa berbahaya buat lingkungan kita. Nah, kalau yang aluminium itu 80-200 tahun, kaca lebih dari 1 juta tahun, dan kertas 2-6 minggu. Nah, jadi bagaimana nih agar kita bisa mengelola sampah dengan baik? Ada prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Di mana kita mengurangi penggunaan plastik, terus menggunakan ulang wadah dan daur ulang barang bekas. Seperti apa contohnya kalau misalkan mengurangi penggunaan plastik? Coba. Belajarnya pakai jing-jingan dulu. Nah, iya. Bisa kan ya, yang sudah ada misalkan goodie bag. Jadi kalau misalkan ke minimarket atau apa tidak usah lagi pakai kantong plastik. Nah, dan untuk yang reuse menggunakan ulang wadah, kita bisa membawa kotak makan atau botol minum, ya. Dan juga mendaur ulang barang bekas kayak seperti bekas aqua galon ataupun apa bisa dengan jadi vas bunga ya Bu ya, dan juga yang lainnya. Nah, peran rumah tangga dalam pengelolaan sampah, yakni rumah tangga adalah sumber utama penghasil sampah ya setiap hari ya Bu ya, masak ya, itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu pengelolaan yang baik dimulai dari rumah, seperti memilah sampah, membuat kompos, dan mengurangi konsumsi barang sekali pakai. Cara yang tadi ya beda kurang lebihnya kita coba optimalkan dan di rumah kita terapkan ya Bu ya, mulai dari sekarang dari diri kita sendiri dulu gitu ya Bu ya. Selanjutnya, nah, pengelolaan sampah di kelurahan. Nah, mungkin sebagian yang udah tahu kita punya ada bank sampah ya Bu ya di Jagarayu ya. Nah, itu kan ada mesin yang buat pencacah ya Bu ya. Mungkin ibunya ada yang mau mengumpulkan sampah organik itu bisa dikumpulkan, nanti dibawa ke bank sampah, terus diolah menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan kembali gitu Bu ya. Selanjutnya ya, dampak negatif jika tidak dilakukan pengelolaan sampah dengan baik. Nah, ketika pengelolaan sampah dilakukan dengan tidak baik, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius, mulai dari pencemaran lingkungan dan kesehatan hingga bencana alam. Nah, kita lihat yang
Bu ya, itu sudah sangat menumpuk. Mungkin nanti kita usahakan untuk bisa dilakukan pengangkutan penampakan sekali ya Bu ya, misalkan dari daerah. Tapi untuk selanjutnya kita tolong yaitu dari segi pembuangannya lebih diperhatikan lagi gitu ya Bu ya, untuk tidak membuang sampah karena kita harus menjaga lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga, nah siapa lagi? Kasihan nanti anak cucu kita, mungkin anak apa yang melanjutkan generasi seterusnya ya Bu ya. Dan selanjutnya dampak positifnya yakni ketika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, dampaknya sangat besar. Lingkungan menjadi lebih bersih, ekonomi kreatif tumbuh dan masyarakat hidup lebih sehat. Sampah bisa menjadi nilai ekonomi. Ya, jadi jika kita bisa melakukan pengelolaan sampah itu dengan baik, maka lingkungan kita akan menjadi bersih ya Bu ya, dan juga terhindar dari bencana. Bahkan kita lebih baik lebih baik mencegah daripada kalau udah kejadian ya Bu ya, maksudnya jauh gitu dari bencana. Jadi ayo kelola sampah dengan bijak, mulai dari rumah, jadilah agen perubahan dan selamatkan bumi bersama. Terima kasih. Jadi buat ini namanya buat ibu semua ya, ibu PKK, kader, RW-nya, semoga dengan pengelolaan ini nanti bisa menjadi lingkungan kita menjadi lebih indah, lebih bersih ya Bu ya, dan terhindar dari segala macam bahaya. Mungkin saja ada yang ditanyakan. Udah lelah kayaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Haji ada tambahannya? Ibu dari PKK Kelurahan. Ya, Ibu bagaimana setelah mengikuti sosialisasi pengelolaan sampah kemarin? Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan? Cara mengolah sampah ya, Iya. yang dari tadinya nggak bermanfaat jadi bermanfaat, kayak misalnya bikin pupuk gitu ya. Terus kan dari aqua itu kan bisa tuh buat pot bunga. Iya.